Bismillahirrahmanirrahim. Kajian singkat Kitab Nasab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain. Benarkah kitab ini palsu dan abad kedua? Ini adalah sebuah kitab nasab yang tipis, isi halamannya sedikit, dari seorang penyair sekaligus ahli nasab, yang bersambung jalurnya ke Al-Hasani Sayyidina Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang yang sangat terkenal di masanya tinggal di kota Baghdad, Irak. Namanya Abu Muammar Yahya bin Muhammad, bin Al-Qasim, bin Muhammad, bin Ibrahim Toba-Toba, atau juga yang dikenal dengan sebutan Ibnu Toba-Toba, wafat di bulan Ramadan tahun 478 Hijriah. Beliau inilah penulis kitab Nasab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain. Ada yang menyebutnya ini kitab abad keempat, juga ada yang mengatakan ini kitab abad kelima. Abu Muammar Yahya Toba-Toba ini merupakan keturunan keempat dari Ibrahim Toba-Toba, orang pertama yang dikenal atau disebut Ibnu Toba-Toba, dan keturunan ketiga dari Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, yang juga sama dikenal dengan Ibnu Toba-Toba. Dalam membahas dan menyampaikan kitab ini kepada umat, kita harus mengetahui terlebih dahulu asal-usul silsilah dari penulis kitab tersebut, agar tidak salah, tak keliru dan tidak menuduh ini kitab palsu. Sebab dalam masalah ini, nama masyhur Ibnu Toba-Toba itu ada dua orang, dengan tahun wafat yang jelas jauh sekali berbeda. Maka di awal tulisan saya ini akan menyampaikan terlebih dahulu, menjelaskan nasab atau silsilah dari penulis kitab ini, agar kita semua tahu dan faham, tidak salah menyebut dan tidak serampangan menuduhnya ini kitab palsu. Dan jika membahas suatu kitab nasab itu kepada umat, jangan dipotong-potong isinya, harus jelas terbuka. Jangan hanya menampilkan atau memperlihatkan yang menguntungkan dianggap pembenaran untuk dirinya sendiri, itu namanya pembodohan dan juga kemunafikan. Hanifah Al-Mawardi meluruskan dan menjelaskan pemahaman serta keyakinan yang salah keliru terhadap kitab ini, yang dianggap sebagai kitab palsu dan abad kedua. Pendahuluan, silsilah penulis kitab. Siapa itu Ibrahim Toba-Toba, yang salah satu dari keturunannya lahir di kemudian hari, yaitu Abu Muammar Yahya Toba-Toba? Beliau seorang dari keturunan Bani Hashim Quraisy, Al-Alawi Al-Hasani. Imam Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Shodiq radhiyallahu anhu, wafat tahun 148 Hijriah, adalah sahabat dari Ibrahim Toba-Toba ini. Wafatnya beliau tahun 190 Hijriah di dalam penjara, di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid Abbasiyah. Ibrahim Toba-Toba mempunyai anak dua orang laki-laki, yaitu 1. Al-Qasim Al-Rosi, dan 2. Muhammad, yang juga dikenal dengan sebutan Toba-Toba. Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba ini menjadi Imam Zaidiyah sekte Syiah di Yaman. Dari jalur putranya yang bernama Muhammad inilah, kemudian hari lahir seorang anak yang bernama Abu Muammar Yahya Toba-Toba, kakeknya benar Al-Qasim, dan ayahnya bernama Muhammad. Muhammad bin Ibrahim ini wafat tahun 199 Hijriah. Sedangkan keturunannya, yaitu Abu Muammar Yahya Al-Alawi Al-Hasani, wafat tahun 478 Hijriah. Mereka berdua sama-sama dikenal dengan lakop atau sebutan Ibnu Toba-Toba. Silsilahnya, Abu Muammar Yahya bin Muhammad, bin Al-Qasim, bin Muhammad, bin İbrahim Toba-Toba, bin İsmail Al-Dibaj, bin İbrahim, bin Al-Hasan Al-Musanna, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini dikenal juga dengan nama Ibnu Toba-Toba. Penulis kitab ini Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain, wafatnya tahun 478 Hijriah, bukan tahun 199 Hijriah. Kitab Nasab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain ini sudah diperiksa dan dikomentari, atau ditahqiq oleh 3 orang, yaitu 1. Ali bin Abdullah Al-Halabi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Shodakoh Al-Halabi. 2. Syamsuddin Abul Aun Muhammad bin Ahmad Al-Safarini Al-Hanbali. 3. Muhammad bin Nashar Al-Maqdisi. Ada 1 orang lagi di kitab ini yang juga ikut bagian, yaitu 4. Mayor Jenderal Said Yusuf bin Abdullah Jamalulail Al-Ba'alawi. Beliau seorang militer tentara, sekaligus penulis dan peneliti, ahli nasab. Membahas kitab ini harus dilihat terlebih dahulu dari latar belakang penulisnya. Silsilah pengarang kitab ini bagaimana? Tadi di atas, awal, sudah saya sampaikan sedikit tentang penulis kitab, agar faham. Kitab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain ini, banyak ditambah-tambahkan penjelasan, komentar, serta adanya terdapat pohon, atau tabel diagram silsilah nasab, dari kedua jalur, Al-Hasani dan juga Al-Husaini, oleh pentahkiknya dan oleh seorang yang dari Ba'alawi. Di kitab ini juga ada tercantum 2 pencantuman tahun yang berbeda, namun dengan nama orang yang sama, Abu Muammar Yahya Toba-Toba. Di awal pada sampul kitab itu tertulis tahun 478 Hijriah, namun ada di dalam isi kitabnya di halaman 17 tertulis tahun 199 Hijriah.
Lantas ini yang benar tahun berapa dan siapa penulis atau pengarang kitab ini? Lihat di penjelasan saya yang pada pembahasan awal di atas sebelumnya, untuk tahun wafat, dan mengetahui nama orangnya, siapa dari penulis kitab ini. Tahun 199 Hijriah yang tertulis itu bukan sedang menyebutkan atau menjelaskan nama pengarang kitab ini. Akan tetapi di situ lihat dari awal di atas paragraf. Di kalimat awal tertulis nama Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, dan dijelaskan pula lakop sebutan yang masyhur, Ibnu Toba-Toba, yaitu Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, yang muncul di Kufah, Irak. Wafatnya itu karena sakit di bulan Rajab tahun 199 Hijriah. Ini dijelaskan oleh pentahkiknya sendiri yang terakhir, yaitu Muhammad bin Nashar al-Maqdisi. Sedangkan Sayyid Yusuf Jamalulail ada salah keliru menganggap bahwa yang wafat tahun 199 Hijriah itu menurut beliau adalah Abu Muammar Yahya Toba-Toba. Jadi intinya, di sini ada dua nama orang yang lakop atau sebutannya masyhur sama Ibnu Toba-Toba, yaitu 1. Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba yang wafat tahun 199 Hijriah, dan 2. Abu Muammar Yahya Toba-Toba yang wafatnya tahun 478 Hijriah. Jadi sangat jelas bahwa kitab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain bukanlah kitab nasab abad kedua. Ini sesuai dengan tahun yang tertera di awal sampul kitab, dan penjelasan dari pentahkiknya itu sendiri, kitab abad keempat atau abad kelima. Nama penulisnya Yahya, kunyahnya Abu Muammar Yahya al-Alawi, yang wafat pada Ramadan tahun 478 Hijriah, terkenal atau masyhur juga dengan sebutan Ibnu Toba-Toba. Di kitab ini juga telah disertakan cetakan manuskripnya. Ada dua itu, penjelasan di samping sebelah kanan dan kiri. Setelah tadi di awal saya menjelaskan silsilah dari penulis kitab ini dan tahun wafatnya 478 Hijriah, yaitu Abu Muammar Yahya Toba-Toba, atau dikenal Ibnu Toba-Toba. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa halaman yang saya cantumkan di postingan ini, agar jelas dan kita semua mengetahuinya. Silahkan dilihat, baca dan perhatikan dari semua gambar-gambar halaman kitab yang saya sertakan di sini dan penjelasannya. 1. Di kitab ini dalam mukodimah disampaikan oleh Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail. 2. Disertakan cetakan dalam kitab ini salinan, atau kopi manuskripnya yang asli dari penulis kitab, Abu Muammar Yahya al-Alawi al-Hasani Ibnu Toba-Toba. 3. Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail al-Ba'alawi di dalam kitab ini, beliau hanya kembali mencetak ulang dan menambahkan juga mencantumkan pohon, atau diagram tabel dari nasab-nasab yang ada dari dua jalur, yaitu Al-Hasani dan Al-Husaini. Di kitab ini tidak terfokus dan khusus hanya Ba'alawi saja. Di sini menyeluruh disampaikan dan dijelaskan. 4. Di halaman 17 pada mukodimah kitab ini yang disampaikan oleh Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail itu, ada menuliskan nama Abu Muammar Yahya Toba-Toba, dengan mencantumkan angka tahun yang keliru. Di situ tercantum tahun 199 Hijriah. Padahal masih di dalam kitab tersebut pada halaman lainnya, yaitu halaman 24, sudah ada tertera itu dari pentahkiknya yang terakhir menjelaskan, bahwa yang wafat tahun 199 Hijriah itu adalah Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, sedangkan Abu Muammar Yahya Toba-Toba itu wafatnya tahun 478 Hijriah. Nah, pada halaman ke-17 itulah, ada Imaduddin dan kawan-kawannya meyakini begitu kerasnya, menyampaikan dan sama-sama menyatakan, menganggap bahwa kitab Abnaul Imam fil Mishri Wasyam, Al-Hasan wal Husain merupakan kitab abad kedua. Jelas ini salah dan sangat keliru fatal sekali. Masa mengaku sudah meneliti dan sebagai seorang peneliti kitab nasab namun tidak tahu, tidak mampu memahami isi kitab tersebut, dan terus menganggapnya, bersikeras, bahwa itu kitab abad kedua. Padahal sudah dengan jelas di halaman lain disampaikan oleh pentahkik. Keyakinan keras dan ngotot yang jelas salah, keliru fatal ini tidak bisa dipercaya, dan bukan menjadi pegangan landasan atas menyatakan bahwa kitab tersebut palsu, karena diyakini sebagai kitab abad kedua oleh Imaduddin. Berarti Imaduddin malah justru mengikuti kekeliruan yang dilakukan oleh orang dari pihak Ba'alawi itu sendiri, Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail al-Ba'alawi. Sedangkan beliau itu di kitab nasab ini bukan sebagai pentahkik, namun hanya melengkapi saja, yang beliau itu juga menambahkan sejumlah data serta membuatkan pohon nasab, dan juga mencetak ulang, menerbitkan lagi ini kitab pada edisi pertama tahun 1425 Hijriah 2004 Masehi. 5. Lihat dan perhatikan pada halaman 24, dengan tertera Ibnu Toba-Toba penulis kitab ini, yang menjelaskannya adalah pentahkik terakhir, yaitu Muhammad bin Nashar al-Maqdisi. Di situ pada paragraf paling atas pertama dijelaskan silsilah dari Abu Muammar Yahya Toba-Toba, seperti yang tadi di awal atas sudah saya jelaskan. Beliau adalah Abu Muammar Yahya yang keturunan dari Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba. Beliau dikenal juga dengan sebutan Ibnu Toba-Toba.
Abu Muammar Yahya al-Alawi wafat tahun 478 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad, dan kakeknya bernama Al-Qasim. Beliau keturunan ketiga dari Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, wafat tahun 199 Hijriah, dan keturunan keempat dari Ibrahim Toba-Toba wafat tahun 190 Hijriah. 6. Menambahkan isi serta melengkapi atas sebuah kitab, bukan berarti itu disebut atau dianggap sebagai kitab palsu, selama di dalam kitab tersebut isi dari yang aslinya dari penulis aslinya ada dan terbukti. Di kitab tersebut disertakan manuskripnya yang dicetak dimasukkan, sehingga kitab tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kitab palsu. 7. Pada halaman 174 dan 175, di situ dalam kitab ini ada disertakan manuskripnya. Ada dua penjelasan pada dua halaman tersebut. Yang pertama dari manuskripnya tertulis jelas di situ nama pengarang penulis asli kitab ini, yaitu Abu Muammar Yahya al-Alawi al-Hasani Ibnu Toba-Toba, yang wafat tahun 478 Hijriah. Kemudian disalin kembali manuskrip tersebut oleh pentahkik awal, yaitu Ali bin Abdullah al-Halabi as-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Shodakoh al-Halabi. Beliau pada halaman berikutnya menjelaskan bahwa kitab itu sudah disalin dari aslinya. Beliau di kitab ini ada menambahkan banyak sekali dari manuskrip aslinya. Penjelasannya bisa dilihat di halaman 22. Kitabnya ini asli, akan tetapi ada banyak sekali ditambahkan isinya oleh pentahkiknya yang pertama, yaitu Ibnu Shodakoh al-Halabi, sehingga dari yang tadinya hanya beberapa puluh halaman saja yang ada dari penulis aslinya tersebut, sekarang menjadi lebih banyak lagi jumlah halamannya, karena sudah diberi tambahan oleh Ibnu Shodakoh al-Halabi yang mentahkik pertama kali kitab ini. Di dalam kitab ini pun dijelaskan bahwa Ibnu Shodakoh al-Halabi menambahkan data informasi yang beliau dapatkan dari Ibnu Inabah. Lalu siapakah Ibnu Inabah itu? Saya jelaskan sedikit di sini. Beliau bernama Jamaluddin Ahmad bin Ali al-Husain. Seorang ahli sejarah, penulis dan ahli nasab dari Al-Hila di Irak, dan wafatnya di Provinsi Kerman, Iran, pada tahun 828 Hijriah. Beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Inabah. Pentahkiknya itu dari awal sudah terbuka jujur dan menjelaskan semuanya. Bahkan ada di komentari terakhir oleh Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalulail al-Ba'alawi mengenai kitab ini, yang ada ditambahkan isinya dari penulisnya, Abu Muammar Yahya Toba-Toba Alawi al-Hasani. Jadi kitab ini asli, bukan palsu sebagaimana ada tuduhan atau fitnah bahwa kitab ini palsu. Hanya karena ada seorang dari Ba'alawi jadi orang tersebut, yaitu Imaduddin, dengan seenaknya saja serampangan menyatakan kitab ini palsu. Sedangkan dari isi penjelasan di kitab saja sudah jelas. Pentahkiknya ada menjelaskan. Jangan sebab kebencian yang sangat teramat besar sekali kepada seseorang atau suatu kaum, lantas membabi buta menyerang dan menuduh, fitnah, dan menyatakan ini kitab palsu. Jelas pernyataan tersebut sangat tidak ilmiah sama sekali, dan jelas memperlihatkan kebodohan serta bukanlah seorang peneliti yang demikian itu. Tidak ada suatu yang ilmiah dan juga peneliti, dengan serampangan menuduh memfitnah tanpa dasar yang benar dan jelas. Bukti. Lagian meneliti atau penelitian serta ilmiah itu bukan untuk menghakimi atau menyerang seseorang, dan juga karya tulis, kitab buku milik orang lain. Fahamkan sampai di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyina wa syafi'ina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan wawasan, ilmu dari apa yang telah saya sampaikan ini dengan singkat. Hanifah An-Nablusi Al-Mawardi.